Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berupa review jurnal dengan tema pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Tugas ini diberikan oleh Bapak Tommy selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum dipaparkannya hasil review jurnal dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan rekan satu anggota saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aliviaria Andriani dengan nomor NBI 13121000164. Yang kedua, ada Alfiatu Zanubahanim dengan nomor NBI 13121000155. Anggota ketiga ada Ahmad Raihan dengan nomor NBI 13121000142. Anggota keempat ada Nabila Assegaf dengan nomor NBI 13121000174. Anggota kelima ada Seina Sanaya Siregar dengan nomor NBI 13121000153. Anggota terakhir ada Fionita dengan nomor NBI 13121000150. Setelah memperkenalkan anggota kami, akan saya bacakan secara singkat urutan sistematis review jurnal kelompok kami. Yang pertama ada rangkuman jurnal, yang kedua ada pengantar, yang ketiga ada tabel identitas jurnal yang isinya ada judul, jurnal, volume dan halaman, penulis, reviewers, tanggal, nomor ISSN, dan link jurnal. Yang keempat ada hasil review jurnal yang isinya ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, kerangka pemikiran, hasil penelitian, kekurangan jurnal, kelebihan jurnal, kesimpulan penelitian, dan terakhir ada penutup dan kesimpulan. Langsung saja kami membuka pemaparan jurnal ini. Rangkuman jurnal. Indonesia adalah negara hukum di mana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugah Plato untuk menulis karya yang berjudul Politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya. Suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Dari konsep ini yang diidealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politicus. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintahkan dengan berkonstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang dan mengesampingkan konvensi dan konstitusi atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris, Belanda, Italia, dan Arab.
Kata stat berasal dari kata Latin status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan juga menempatkan diri. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni Rechtsstaat, Rule of Law, dan Etat Detroit. Menurut Phillips M. Hudson, konsep Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep The Rule of Law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria Rechtsstaat dan Rule of Law dan Etat Detroit. Menurut Phillips M. Hudson, konsep Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep The Rule of Law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria Rechtsstaat dan Rule of Law itu sendiri. Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa kontinental dengan istilah Rechtsstaat dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah Rule of Law. Menurut Stahl, konsep ini ditandai oleh 4 unsur pokok, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Guna melindungi hak asasi manusia, maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori trias politika. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda-beda dengan Eropa kontinental, dengan negara-negara Anglo-Saxon menyebutnya sebagai The Rule of Law yang dipelopori oleh Avidisey. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah perubahan penegasan negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, tidak ditemukan penjelasan terkait dengan negara hukum mana sesungguhnya yang bangsa Indonesia saat ini. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip Rechtsstaat dan atau Rule of Law. Jan Patar Simamora mengemukakan bahwa terwujud negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Hanya saja untuk prinsip umumnya seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. Prinsip pembagian kekuasaan yang merupakan konsistensi dari penerapan prinsip negara hukum Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh John H. Garvey dan T. Alexander Aleynikov. Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik dalam tatanan pembagian kekuasaan fungsi negara maupun
tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Arthur Mas. Pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal, disebut sebagai capital division of power. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai areal division of power. Dalam rangka areal division of power, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah. Istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai penerjemah konsep trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Namun jika melihat pada pelaksanaan trias politika sebagai yang diciptakan ideal oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif pun memiliki kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Walaupun ajaran trias politika Montesquieu ini paling berpengaruh dalam penyusunan konstitusi dan di dalam praktek ketatanegaraan di dunia, namun pelaksanaannya secara murni mendapatkan keberatan. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Dari Brewer Karyas yang dikutip di Ni'matul Huda mengatakan John Locke tidak merumuskan teori pembagian atau pemisahan kekuasaan, melainkan hanya terbatas kepada pembuatan sistematik fungsi-fungsi organ negara yang berdaulat sebagaimana dikatakan. Tiada tesis yang dapat disimpulkan dari karya Locke yang memberlakukan bahwa kekuasaan negara harus diletakkan ke tangan yang berbeda untuk memelihara kebebasan dan menjamin hak-hak individual. Sambil memberikan pihak-pihak untuk sepakat, bagaimana ia memikul bahwa kekuasaan yang diletakkan ke tangan orang yang berbeda dapat menghasilkan suatu keseimbangan. Pikiran John Locke ini kemudian dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu. Dalam bukunya The Esprit des Lois, Montesquieu mengadakan modifikasi atas gagasan Locke dengan memisahkan kekuasaan negara ke dalam 3 kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ajaran pemisahan 3 kekuasaan ini dikenal dengan teori trias politika. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh lembaga peradilan dan pelaksana pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah. Montesquieu mengatakan kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada Badan Perwakilan Rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan. Ketiga kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya. Ide pembahasan itu dianggap mutlak harus ada karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin negara secara turun-temurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang raja atau ratu tersebut, tanpa adanya kontrol yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat. Bahkan kekuasaan raja itu berhimpit dengan paham hukum teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan. Maka doktrin kekuasaan para raja berkembang menjadi semakin absolut. Suara dan kehendak raja identik dengan suara kehendak Tuhan yang absolut yang tak terbantahkan. Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan itu berhenti hanya dengan munculnya gerakan pemisahan antara kekuasaan raja dan kekuasaan pendeta serta pemimpin gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri. Pemikiran Montesquieu merupakan suatu usaha untuk mendesakralisasikan kekuasaan ilahiyah kaum bangsawan dan raja. Montesquieu memandang untuk tegaknya negara demokrasi perlu adanya pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organ, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif, 2. Kekuasaan legislatif, 3. Kekuasaan yudikatif.
Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif harus berada di tangan individu atau seorang raja, sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif atau supaya tetap independen. Dalam cabang legislatif, pemerintahan perlu adanya perwakilan. Dalam sistem perwakilan adalah bahwa sistem ini menempatkan orang-orang yang berkualitas terbaik untuk bertugas membahas urusan-urusan publik. Dan Montesquieu menganjurkan sistem legislatif dengan 2 kamar berupa 1 majelis rendah dan majelis tinggi, sedangkan kekuasaan yudikatif kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh para hakim. Indonesia adalah negara hukum di mana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja untuk prinsip umumnya seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Judul jurnal yang kelompok kami review adalah Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan merupakan jaminan tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara serta merupakan suatu yang dipersyaratkan untuk dimuat dalam konstitusi negara. Dalam ketatanegaraan, pembagian kekuasaan sering dikenal sebagai konsep trias politica oleh Montesquieu. Konsep trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep trias politica menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain. Selain itu, diharapkan dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan sewenang-wenangan. Menurut Montesquieu, negara yang menganut paham demokrasi memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, serta kekuasaan yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang. Jurnal ini bervolume 1 dan memiliki 8 halaman. Jurnal ini ditulis oleh Rika Marlina. Untuk bagian reviewer, jurnal Montesquieu yang berjudul Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Yang mereviewnya ialah kelompok 3 sendiri, yaitu Alfiatul Zanubahanim, Ahmad Raihan, Nabila Assegaf, Alivia Ria Andriani, saya Seina Kanaya Siregar, dan Fionita. Jurnal ini direview pada tanggal 2 April 2022. Nomor ISSN dari jurnal ini yaitu 2614560X. Untuk kalian yang ingin membaca jurnal keseluruhan yang kami review, bisa dilihat linknya sudah tertera di video ini. Berikut adalah hasil review jurnal kelompok kami. 1. Latar belakang. Indonesia menganut asas trias politica Montesquieu dalam hal arti pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Namun,
Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara sebagai berikut. Pertama, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedua, kekuasaan legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, kekuasaan kehakiman, yaitu yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kelima, lembaga negara bantu, yaitu Komisi Yudisial. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pada jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji tujuan dari pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Namun dalam prakteknya, ajaran pembagian kekuasaan sulit untuk dijalankan secara konsekuen, karena pembagian kekuasaan secara absolut akan mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan keseimbangan antar masing-masing cabang kekuasaan. Untuk itu, dalam ajaran Trias Politika, perlu terdapat suasana checks and balance di mana di dalam hubungan antar lembaga negara itu dapat terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan, atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode dalam penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian, bahan hukum tersebut dikelola yang dimulai dengan pemeriksaan data, yaitu apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai. Selanjutnya yaitu memberikan catatan data atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen. Klasifikasi data yaitu penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data, penyusunan data. Langkah terakhir menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah dipahami. Sehingga terakhir bahan dianalisis, didefinisikan, dan diklasifikasikan secara sistematis. Langkah penelitian jurnal ini menggunakan kerangka teori penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu mengkaji konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Menurut konsep Trias Politika Montesquieu, dalam tiap pemerintahan ada 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif mengenai hal-hal yang berkenan dengan hukum antar bangsa, dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan ini haruslah berpisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Kerangka pemikiran ini untuk memaparkan tentang pemisahan kekuasaan negara Montesquieu, yang pemikirannya dilatar belakangi oleh suasana ketatanegaraan Prancis dan hasil pengalamannya selama di Inggris dan hasil pengembaraannya di benua Eropa kala itu. Adapun unsur-unsur yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis penelitian. Yang kedua ada sifat penelitian. Yang ketiga ada pendekatan penelitian. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Dan yang kelima adalah analisis data. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini, untuk mengetahui hasil dari studi komparatif mengenai penerapan konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep Trias Politika dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945,
Maka dalam penelitian ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan objek kajian dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada, yaitu teori mengenai trias politika. Hasil penelitian ini mendapatkan suatu pembahasan, yaitu 1. Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, konsep trias politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Namun penerapan konsep trias politika tersebut tidak secara absolut. 2. Hasil dari studi komparatif mengenai penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum maupun sesudah amandemen dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif, MPR atau DPR, eksekutif atau presiden, dan yudikatif atau MA. Namun selain dari 3 fungsi tersebut, masih dibagi lagi, yaitu ke dalam kekuasaan konsultatif atau DPA dan kekuasaan eksaminatif atau BPK. Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya legislatif dalam kurung MPR, DPR, DPD tutup kurung, eksekutif atau presiden, dan yudikatif atau MA, MK. Namun masih dibagi lagi. Kelemahan jurnal ini yaitu dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait yang lainnya, sehingga penulis dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan peraturan yang terkait dan memperoleh jawaban tentang isu-isu antara ketentuan produk hukum dengan filosofi yang melahirkan produk hukum itu. Kelebihan artikel ini sebagai pembahasan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah menformulasikan sistem parlemen yang sesuai dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mencoba menyodorkan sebuah kerangka atau paradigma berpikir. Di dalamnya terdapat proses berpikir tentang sumbangan lembaga ilmiah ini bagi sebuah transformasi hukum ketatanegaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan dan pemahaman tentang pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Kesimpulan penelitian. Dari uraian di atas yang dijelaskan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan eksekutif itu ada pada presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan kabinetnya yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksklusif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Montesquieu dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurut dia, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas, fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Kekuasaan legislatif, menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang. Tetapi oleh Montesquieu,
diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Sedangkan dalam kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran perundang-undangan. Jika dikaitkan pada konsep Montesquieu, maka tugas pemerintah dalam konstitusionalisme hanya sebatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Kekuasaan eksekutif yaitu menangani urusan hukum antar bangsa atau menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain, menyatakan perang atau damai, mengirimkan duta-duta besar, menegakkan keamanan publik, dan menjalankan perlawanan invasi dan memveto undang-undang. Dengan adanya lembaga legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik. Lembaga ini merupakan cermin pada kedaulatan rakyat. Meskipun menurut teori trias politika ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan negara. Dasar dari lembaga legislatif yaitu adanya teori perdaulatan rakyat. Ini adalah penolakan terhadap sistem politik yang bersifat monarki absolut, di mana semua kebijakan pemerintah pada waktu itu adalah raja tanpa adanya perwakilan rakyat yang membuat undang-undang yang mengatur kebijakan dari pemerintah atau raja. Pemimpin bisa menggunakan kebijakan, tindakan sesuai dengan kepentingan rakyat dan kehendaknya. Menurut Montesquieu, pada kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang bertugas untuk mengadili perselisihan dan penegakan hukum. Kekuasaan yudikatif ini seharusnya tidak diberikan kepada senat. Kekuasaan yudikatif ini semestinya dijalankan oleh orang-orang yang diambil dari lembaga rakyat dan menjalankan kegiatan tertentu yang digariskan oleh hukum, dalam rangka menegakkan pengadilan yang berlangsung dalam waktu yang diperlukan. Penutup dan kesimpulan dari anggota kelompok. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri federatif. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis bernama Montesquieu. Untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu dalam bukunya berjudul De l'Esprit de Lois terbit tahun 1948 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, kedua, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17 dan 18, yaitu diterbitkannya buku Two Treatises of Government tahun 1690. Sekian review jurnal dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.